Selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa, dan saudara-saudaraku yang baik. Saat bangun di pagi ini, semoga tubuh kita lebih bugar dan perasaan kita lebih segar. Kita mengisi akhir pekan ini dengan kehadiran Allah yang memimpin hidup kita. Mari mengawalinya dengan terima kasih dan rasa syukur. Firman Tuhan yang kita renungkan, Filemon 1 ayat 9b. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Dan Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudaraku, bagaimana kita menggambarkan masa tua yang indah? Ada berbagai ungkapan bernada gurauan yang menggambarkan cara menghabiskan masa tua. Ada yang bilang masa tua adalah waktu untuk menjadi MC, momong cucu. Ada pula katanya yang jadi pengacara, pengangguran banyak acara. Setiap orang pasti punya konsep tentang masa tua. Meski demikian, secara umum ada suasana ideal bagaimana sebaiknya mengisi masa tua. Yakni, masa tua merupakan momen menghabiskan waktu bersama anak menantu cucu yang saling hidup rukun. Ketersediaan finansial cukup, bisa pesiar ke tempat-tempat indah, tubuh tetap sehat, dan secara rutin bisa bertemu teman-teman, baik di lingkungan gereja atau bukan. Paling tidak, demikian gambaran umum dan ideal yang didambakan banyak orang. Hal itu tentu banyak orang setuju. Masalahnya adalah bagaimana buat mereka yang memasuki masa tua tanpa dikelilingi anak cucu, ekonomi yang memprihatinkan, sedangkan pergi berwisata bagaikan impian yang sulit digapai. Sedangkan bertemu teman-teman jarang-jarang saja. Apakah menghabiskan masa tua demikian itu sia-sia? Saudaraku, Rasul Paulus menyatakan dirinya sudah tua. Pernyataan sudah tua bisa ditafsirkan bahwa tenaga terbaik sudah berlalu, daya ingat sudah mulai menurun, kondisi fisik mulai kendor dan sakit-sakitan. Jika benar masa tua yang dijalani Rasul Paulus seperti itu, maka betapa masa tua bisa menjadi momen yang menakutkan untuk diisi. Apalagi ditambah keterangan bahwa masa tuanya dihabiskan di dalam penjara. Saudaraku, jangan katakan dan nilai bahwa masa tua Rasul Paulus cuma bergelimang kesengsaraan. Kita patut hati-hati agar tidak secara serampangan menyatakan hidupnya tidak bahagia. Karena ternyata Rasul Paulus mengajak untuk bersukacita. Itu pertanda Rasul Paulus mensyukuri hidupnya. Ia bahagia. Bahagia dapat dilihat dari sikapnya menikmati hidup. Ada kegembiraan di dalamnya. Salah satu ekspresi kebahagiaan adalah sukacita. Karena itu Rasul Paulus mengajak, bersukacitalah
Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudaraku, sebaliknya, orang yang tidak bahagia tercermin pada sikap yang lebih banyak mengeluh. Jiwanya sering tidak puas, ekspresi wajahnya muram. Penelitian menyatakan kelimpahan materi dan standar hidup yang lebih baik tidak menjamin kebahagiaan. Di negara maju dan makmur, dijumpai banyak orang mengalami tingkat ketidakpuasan hidup yang tinggi. Dengan kata lain, tidak bahagia, jauh dari sukacita. Kembali lagi kepada Rasul Paulus, ia malah bangga dengan masa tuanya. Meski mungkin berbeda sekali dengan anggapan pada umumnya. Kok bisa? Pasalnya, Rasul Paulus bangga dengan masa tua, walau tengah meringkuk di penjara. Sebab dia masih mempunyai kekuatan memberitakan kabar baik. Hidupnya masih berguna. Ada yang masih bisa dikerjakan. Hidupnya untuk Injil yang menyelamatkan. Saudaraku, itulah esensi atau inti dari kesukacitaan dan kebahagiaan. Dalam hal ini, dalam usia berapapun, jika berguna bagi Tuhan dan sesama, akan melahirkan sukacita dan bahagia. Ada tindakan dan berbuat sesuatu yang bermakna buat orang lain. Itulah sumber hidup yang membahagiakan. Orang yang merasa hidupnya sudah cukup, bahkan secara material berkelimpahan, sayangnya dia tidak mampu melahirkan tindakan berguna buat Tuhan dan sesama. Maka orang demikian jauh dari sukacita. Meski berkelimpahan secara materi, tapi jiwanya miskin. Memberi perhatian dan cinta kasih kepada orang lain merupakan tanda kebahagiaan dan kekayaan jiwa seseorang. Saudara, di akhir pekan ini hendaknya kita bersukacita. Meski usia sudah tua, fisik sudah uzur, tapi selama kita masih berguna, maka layaklah kita berbahagia. Dengan demikian, di hari Sabtu ini, hidup kita tidak dibanjiri keluhan, tidak diwarnai dengan ketidakpuasan, melainkan ada sukacita dan rasa syukur. Marilah, jangan biarkan waktu yang kita jalani hari ini terpolusi dengan ketidakpuasan dan keluhan. Dalam diri kita sendiri ada modal dari Tuhan untuk berbahagia. Hanya kerap manusia mencari sumber kebahagiaan dari luar dirinya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya ucapan, pikiran, dan perbuatan kami mencerminkan sukacita dan kebahagiaan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat berakhir pekan bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.